Jadi Immanuel Kant bilang antum konsepnya tahu nggak? Udah tahu belum konsepnya? Jadi Immanuel Kant tuh gini, dia, nih lihat ya, dia melihat atau dia yahusu mahsusat dulu, gitu kan, yang mengalami panca indera dulu di alam khariji. Setelah di alam khariji, misalkan dia melihat gelas, lihat gelas ini, lihat gelas, misalnya botol lah, botol kan, botol ini, botol itu, botol ini, botol gitu kan, semua botol. Habis itu, yang di realita itu menciptakan konun akal. Menciptakan konun akal berarti diciptakanlah hakikat si botol tersebut. Gitu. Dia menciptakan hakikat botol itu dengan istiqro gitu loh, melihat oh banyak nih botol-botol bentuknya kayak gini, jadi botol itu adalah gitu loh. Dibuatlah konun akal. Ya. Jadi konun akal itu nanti menjadi konsep primer untuk mengetahui sesuatu. Setelah dibikin konun akal, ketika melihat sesuatu tersebut sesuai dengan konun yang dia buat, berarti itu botol. Menjadi konun akal, kan? Nah, dikategorikan lah, dibikin kategori gitu. Nah, akhirnya Immanuel Kant bilang, tapi gitu, pengetahuan itu ada yang a priori, a posteriori. A priori itu dia nih, aula sabiqun ala kulli tajribah. Kebaliknya ya. Oh, benar. Jadi ya-nya ini bukan diganti mim, tapi ya-nya tuh dihilangin. Dia ada. Tadi kan ba'da ya kan? A posteriori. Nih, tadi Anda kan ngomong biadami kan? Itu salah. Tapi ba'da ya-nya hilangin aja. Ba'da muktasibi. Pantesan kok a priori? A priori itu pengetahuan ya, yang didapat sebelum adanya tajribah, sebelum adanya pengalaman. Ini a priori. Jadi pengetahuannya itu didapat tanpa tajribah berarti. Sebelum tajribah berarti tanpa pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi yang maksudnya tadi ya. Nah, sedangkan ini apos teori ini setelah ya kan didapat setelah pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi. Jadi karena dia mazhab yang menggabungkan keduanya, dia pisahkan. Ada memang pengetahuan yang tanpa pengalaman indrawi dia bisa diketahui, dan ada juga pengetahuan yang harus ya, dengan pengalaman indrawi. Makanya dia membedakan ini kan. Ada aula sabiqun. Aula sabiqun berarti dia lebih dulu daripada pengalaman indrawi. Berarti lebih dulu ada. Ada juga ma huwa ba'da, berarti setelah muktasib bit tajribah, setelah mengalami. Ya. Fasuwar as-sabiqah ala tajribah berarti yang a priori ini doruri liktisabil ma'rifah. Ini itu hal-hal yang doruri, yang mabadi itu. Yang mabadi yang doruri lah, yang kayak tajilat amu. Ya dia itu yang a priori. Hakada yuhadidukan mudah musyarakati kulli minadzat wal maudu fi amaliyatil ma'rifah fatajribah la yuqalu anha innaha dzatiyal mahduh. Jadi si Immanuel Kant ini tidak bisa disebut dia empirisme mahduh murni, dzatiyah mahduh empirisme berarti au maudu'iyah sirfah, akliyah rasionalisme yang murni juga sirfah itu. Jadi nggak bisa dia disebut empirisme Immanuel Kant itu. Dia tidak bisa disebut rasionalisme karena dia punya mazhab sendiri. Meskipun mazhabnya lebih enak ya, orang-orang kan mikir rasionalis mikir mazhab sendiri, rasionalis, empiris mikir akhirnya muncul empiris itu. Jadi kan tinggal gabungin dua-duanya. Wayahtaru Immanuel Kant mauqifan wasaton. Mauqifnya di antara keduanya fahuwa iz yusalimu min nahiyatin bi maudu'iyatil ma'rifah
min haitsu innaha tabda bil idrak al-hissi awil khibrah al-hissiyah, dia menerima ya. Di satu sisi dia menerima bahwasanya ada maudhu'iyah al-ma'rifah, berarti ada pengetahuan min haitsu innaha tabda bil idrak, dari hissi ini apa, dari panca indera pengetahuannya itu atau al-khibrah al-hissiyah. Fa innahu min nahiyatil ukhra yaj'alu al-aqla musyarikan fi bina'i mawdu'atil ma'rifah bima ladaihi min suwar ad-dhihniyah. Di kesempatan lain dia bilang bahwasanya akal lah yang ikut serta ya, musyarikan dalam membangun objek pengetahuan bima ladaihi min suwar ad-dhihniyah, yang mana si akal itu mempunyai konsep min suwar, mempunyai konsep pikiran. Ya. Tadi contohnya kan kita lihat botol kan yang kita lihat cuma di sini kan. Ada botol, akhirnya dibikin konun bahwasanya botol itu seperti ini, kategorinya ini gitu kan. Nah, ternyata pas ke tempat lain ada botol lain. Berarti dia sesuai konsep yang kita pikirkan. Berarti dia botol juga. Nah, suar dhihniyah itu konsep yang udah ada di pikiran. Begitu kan? Berarti kadang dia bikin konsep itu dengan idrokisia, di tempat lain dia melihat sesuatu konsepnya udah ada di pikiran. Karena udah sebelumnya. Kan udah sebelumnya di sini kan, misalkan. Terus di tempat lain lihat botol lagi, oh berarti ya udah itu botol gitu. Fadhihnu awil afkar biduni mabun tu'addu jaufa. Pikiran tanpa adanya isi dia jadinya kering. Wal idrokat al-hissiyah pengalaman indrawi tanpa adanya pemahaman itu buta. Tu'addu ya. Sampai berapa? Ada yang jauh nggak rumahnya? Ada Ustaz. Di Yasir. Sudah. Oh, jauh banget. Kemalia. Lawak. Kayaknya nggak dapet sih ini. Gimana? Satu lagi berapa? Oh, atau tapi kan si Banat juga masuk masuk di Marifah. Lagi nggak nih? Sampai jam 9 gimana? Setengah jam lagi. Jam 9. Iya, makanya ini aja. Boleh. Yang ikut dari pertama, Ustaz. Apa? Yang ikut tadi dari pertama. Terus kasih kode Tergantung dia. Oh, tergantung dia ikut pertama. Yang rumahnya jauh. Ya, jam 9 yang rumahnya jauh. Di asing. Enggak apa. Ini nggak terlalu sulit kayak tadi ya. Siap tahu sih banget. Biasanya ada tuh di Banser itu dikit. Oke, lanjut nih dikit. Masadir Ma'rifah. Pada akli sebenarnya ya simpelnya, kalau pengen simpel banget ya, madhab akli sumber pengetahuannya dari mana? Akal. Tajribi sumber pengetahuannya dari mana? Indra. Selesai. Kalau mau simpel ya gitu lah kalau mau. Nanti dua aja berarti. Ilhamnya dari ilham udah. Kalau simpel ya gitu doang sih. Oke, sekarang yadhabu al-ittija al-aqli ila qalbi anna kulla ma'rifatin tastahiqu hadzal ism tanba'u min al-fikr. Jadi setiap pengetahuan itu munculnya dari pikiran atau dari akal. Wal aqlu huna yakni al-fikr aidon. Dari pikiran intinya gitu. Sudah dijelasin kan dari pikiran atau dari akal, dan akal juga maksudnya adalah pikiran. Oke. Jadi maksudnya itu manfaat dari pengetahuan. Kemarin udah contohkan kalau yang rasionalis itu contohnya kayak orang narik uang dari ATM. Jadi
Kalau di dalam ATM itu ada uangnya, itu bisa diambil. Ada isinya berarti kan? Kalau nggak ada, mau diambil beberapa kali pun nggak ada isinya. Itu makanya. Itu contohnya itu. Jadi sumbernya itu dari pikiran. Muncul sendiri berarti ya di ATM itu ya. Oke. Yudlah mau dan mau minal akal dan ma'rifah. Nah, di sini pilih anal akla yutlaku ala malakat fikri wa hadil ma'rifah alati dan mau minal akli ta'tamilu ma'rifatun awaliyah. Karena ada pengetahuan apa fitrah. Bahada yakni annaha mustaqilah anil khibrah. Jadi dia terpisah dari pengalaman pancainda. Di anal ma'rifah alati ta'tina minal khibrah wa minal khibrah isya ala wajil khusus tu'adu ma'rifah ghairu wadiha. Karena kalau dari pancainda itu enggak jelas. Pengetahuan dari pancainda itu enggak jelas katanya. Musyawasah tidak teratur, kathiran matah dahu kebanyakan menipu, ya. Jadi yang kita lihat itu kadang menipu, yang kita dengar kadang menipu. Amin tabiatil fikri al adi anahu yajau fi hadhihi masalah ila ittifaq mauqif yumasil tiga al-hissi itu. Ya fikru adi itu kebanyakan ngambilnya yang hissi. Itu penjelasan gitu doang. Langsung ke halaman selanjutnya, kata masalu dakwal madhab al-aqli. Kama sabaqa an asyarna fi anna kulla ma'rifatin haqqah, pengetahuan yang sesungguhnya atau ilmiah dan batiku minal akal. Munculnya itu dari akal. Atau dakhili min mabadi asliya badihah, dari sesuatu yang badihi wa hadhi mabadi ala ta'ti minal khibrah. Mabadi tersebut itu kan tidak datang dari pengalaman. Kama la yumkinu muraqabatuha aidan an tariqil khibrah wa an mudaj hadzal madhhab wa ilmu riyadhah. Contoh dari madhab ini adalah ilmu riyadhah, ilmu matematika maksudnya. Nah, berarti gitu kan? Pengetahuan itu muncul ya dari akal. Maksudnya apa? Ada mabadi-mabadi yang diciptakan akal tanpa adanya hisiah, tanpa adanya panca indera. Dari mabadi tersebut, dari prinsip-prinsip dasar ya, mabadi yang jelas itu, dari prinsip tersebut ya, menciptakan pengetahuan yang tanpa dari hisi itu. Dan contoh dari mabadi tersebut adalah ilmu riyadhah. Nah di sini ada pertanyaan wal ijab soal tutina bisifati raisa itijah nadhariyah al-ma'rifah lil madhab al-asli. Kaifa natawassalu ila tilkal mabadi al-ula. Nah sekarang pertanyaan, mabadi tersebut gimana kita bisa sampai ke mabadi tersebut? Yang kedua, kaifa yata'ata limithli hadzal madhab al-mabni ala amalin aqli khalis an yu'tina ma'rifatan mawdu'iyyah. Terus bagaimana madhab ini membangun amal akli aja yang murni supaya mendapatkan pengetahuan yang mawdu'iyyah, yang objektif. Nah, akhirnya dibagi-bagi di sini madhab misali ada 3 ya. Ada madhab akli metafisika. Al-asas alladhi yaqumu alaihi hadzal madhab yatamathalu fi anna al-haqiqah al-waqi'ah fi dzatiha tu'adu fikratan minal afkar. Hakikat yang real itu adalah pikiran, dari pikiran-pikiran. Wa li hadza yumkinu ma'rifatuha an tariqi fikrin khalis. Jadi cukup kita mengetahui dari pikiran aja. Maka dhahaba Platon ila anna al-alam al-haqiqi laisa alamul idrak al-hissi. Jadi alam hakiki itu bukan alam yang ini, bukan alam hissi ini. Alam yang hakiki. Menurut Platon. Wa innamal haqiqah al-waqi'ah. Ya. Yang realita itu bidatiha hiya nizam fikri kain ay innal alam al-haqiqi ya alamul afkar. Alamul afkar itu ini. Alam ide. Alamul afkar. Jadi alam hakiki menurut dia bukan alam ini. Nah ini agak kalau mau disandingkan sama kayak kita berarti wamal hayatud dunya illa lahu walam darul akhiratu, ya kan? Jadi alam yang hakiki itu mana kita? Kalau di Islam akhirat kan? Kalau itu agak mirip ya, ada dualisme gitu. Nah menurut Plato alam ini bukan hakiki. Alam hakiki itu adalah alam misal. Nah wan nafsu fi haqiqatiha fikrun. Jiwa itu ya setelah hakikat pikiran. Wal wujud al-ardi, wujud ardi itu wujud yang ada di bumi maksudnya. Wujud yang ada di bumi, yang di inilah alam. Yafkiduha safa'uha bisababi ittisalihi bil jismi.
Kama sabaqa an asyarna waladahu fa inna wajiban nafsiyah tadi anta amala jahidah ala taharrur min al-qisiyat hatta ya'ud laha safauha wa qul al-tarabat min tahqiqi hadzal hadab qul ma kanat ma'rifatu lil mabadi al-ula aksar muduhan. Di sini enggak itu. Oke. Jadi aslinya manusia yang lahir di bumi, yang lahir di alam mahsyar, ya lahir gitu kan. Di sini ada lahir orang. Sebenarnya orang ini itu sebelum dia lahir, dia mengetahui segala sesuatu yang ada di sini. Ini namanya ma'rifah awaliyah. Ya, ini kok di sini nggak disebutkan ya. Jadi, nah makanya ketika dia lahir di bumi, dia kehilangan yafiruha sofauha, dia kehilangan kemurnian pikiran di sini. Kemurnian pikiran si alam misal itu dia lupa semua. Dia lupa disebab ittisalin bil jismi. Terus wajibnya orang itu yang anta amila jahilah ala taharrur minal hisiyat. Wajibnya orang itu dia terbebas dari hal-hal yang hissi. Sehingga dia kembali lagi sofauha, kembali lagi dia kemurniannya. Setiap dekat dia kan, kullama iqtarabat min tahqiq hadal hadab, sampai ketika dekat kepada kemurnian, kullama kana ma'rifat wal mabadi al-ula aktsar wujuhan. Dan pengetahuan terhadap mabadi yang pertama, prinsip-prinsip yang pertama itu lebih jelas lagi. Prinsip yang pertama ya itu alam misali. Ini metafisika ini punyanya Plato itu. Wa tu'adu hadil ma'rifah fi nadhari afrad ma'rifah mawdu'iyah di anna alam fi haqiqati yumathilu ladaiha nasqan fikriyan. Nah, ma'rifah yang di sini menurut Plato adalah ma'rifah maudu'iyah. Karena alam secara hakikat itu seperti apa? Naskon fikrian itu untayan. Naskon itu untayan pikiran. Oh, enggak ada ya? Kalau anu dijelasin dulu sama dokter, ada namanya Plato itu ada ma'rifat awaliyah. Ada dulu dijelasin kalau dosen dokter yang metafisik yang Plato itu, dia ada namanya ma'rifah awaliyah yang tadi ada jelasin. Jadi ma'rifah semua orang itu lahir dalam keadaan punya pikiran, punya pengetahuan tentang alam ide, ma'rifah awaliyah atau fitriyah. Ketika dia lahir, dia lupa karena berhubungan dengan jism, pada nempel ke badan gitu. Makanya orang-orang itu harus berpikir di luar yang materi supaya sampai kepada ya apa yang ini. Terus kenapa kita ketika kita mengetahui sesuatu maka itu hanya mengingat. Cuma di sini kok enggak ya, enggak dijelasin lebih gimana ya? Berarti itu tambahan itu. Kalau di sini kan cuma dia kan harus tujuannya harus memurnikan pikiran dari materi-materi. Setiap mau dia sampai setiap dia dekat kepada kemurnian pikiran, maka dia akan sampai ke mabadi al-ula. Memurnikan pikiran itu dia memikirkan itu bukan di hal-hal yang materi, tapi hal-hal yang di luar materi. Di luar materi itu kayak ini, hakikatnya manusia lah, ada yang bukan materi, segala macam. Oke, udah berarti itu alam metafisik. Ya, alam metafisiknya ya alamul afkar. Terus Yusuf dipuna Laden Hegel ini cuma bilang bahwasanya Hegel juga punya pikiran seperti itu. Jadi nggak usah lah. Kalau ini madhab akli ar-riyadi, ini jelas sesuai namanya, riyadi dari matematik. Najidu hadhihi suwar min suwar madhab akli fil qarni sabi asyar wa surah takalifu an sabishiha daripada madhab Platon. Min haitsu innaha tabqa dakhiliyah ay innaha la tata'allaq bi alamil afkar. Bedanya si madhab akli riyadi ini tidak ada hubungan dengan alam ide. Kama huwa al-hal ladai afkar. Seperti yang dibahas oleh Al-Farabi. Jadi dia nggak ada alam ide kalau yang riyadi ini. Tatalakhas da'wa madhab al-aqliyadi fi anna kulla ilmin minal ulum bi khasati ilmi tabi'ah yang bagi an yatakhidha suratan ilm riyadi.
ilmu riyadhah au surah nizam wadih munbatikun min mabadi qaimun alal burhan. Segala ilmu, khususnya ilmu IPA, dia sepatutnya itu dia menjadikan gambaran dari ilmu matematika atau surah, gambaran yang jelas, yang teratur, yang jelas, yang memancar dari mabadi yang qaimun ala burhan, yang dibangun terhadap di atas burhan. Wal ijabah ani su'alaini as-sabiqaini, yang tadi yang dua itu loh, kaifa tawassul ila mabadi, sama bagaimana dia menciptakan ma'rifah akal. Yujibu Descartes, ini jawaban yang pertama. Ani soal an tabiatil mabadi al-ula bi anna afkar fitriyah. Mungkin digabungkan di sini, afkar fitriyah. Nah, ini disebutkan ternyata afkar fitriyah. Makanya kok nggak ada afkar fitriyah gitu. Harusnya ada. Kalau bi anna afkar fitriyah wa hadza ta'bir yantasibu ila al-falsafah Aflatun. Tuh kan? Ketemu kan di sini? Yang tadi Anda jelasin loh. Jadi orang itu sebenarnya dia udah tahu apa yang ada di alam ide ketika belum lahir di bumi. Ketika lahir ke bumi, gitu kan, ke arwadi tadi, terus masuk ke seorang anak gitu ya, ada jisim, akhirnya dia lupa segala hal yang ada di alam ide. Nah, ketika dia mengetahui sesuatu yang ada di alam ide, dia hanya mengingat yang dulu dia ingat. Ya, dia bukan kosong, memang dia lupa, habis itu dia hanya yudrik doang. Dia hanya mengingat gitu. Kita zakar gitu. Zakir. Ini memang nanti dipermasalahkan sama empirisme. Kok bisa gitu? Memang salah. Walakinahu la ya'ni huna, maka na ya'nihi qadiman Descartes la yatahadas an wujudi sabiq lin nafsi wala an nadhuriyah tadakkur. Aflatun. Jadi Descartes ini tidak membahas alam ide, tidak membahas makrifat fitriyah. Jadi kan Descartes la yatahadas an wujudi sabiq lin nafsi wala an nadhuriyah tadakkur. Nadhuriyah tadakkur itu teorinya Plato, teori mengingat. Jadi manusia itu hanya mengingat apa yang dulu dia lupa. Jadi kalian tuh udah tahu cerita ini gitu. Apa yang ada di alam ide lah. Manusia itu hayal relatif udah tahu. Wa inna ma ya'ni anna hunaka asrun lil ma'rifah nabi'atan aslan min al-aqli wa laysat bihajat ila syahadatil khibrah aw tajribah. Tapi yang dimaksud oleh Descartes itu ada pengetahuan yang muncul hanya dari akal doang. Yang tidak ada hubungannya kepada eksperimen atau pengalaman panca indera. Wa hadza amrun nastatiu an natabayyanahu fi ilmi riyadhiyah. Atau fi ilmi riyadhah. Ya, kita bisa menjelaskan ilmu tersebut yang tadi tanpa adanya khibrah itu di ilmu matematika. Fama badi hadzal ilmi ta'rifat au hudud wa badahiyat. Jadi ilmu itu adalah yang badihi-badihi. Yang la yatajila ta'ammul, yang pasti diterima oleh orang-orang. Wa haqiqatu hala tasanidu ila khibrah au mulahadhah. Tidak perlu pengalaman. Nih. Wa hadha huwal hal daiman fi kulli ilmin haqiqi. Wa ilmu tabi'ah laisa illa far'an min furu'i ilmi riyadhah. Jadi ini semua selalu kayak gitu, setiap ilmu secara hakikat, dan ilmu IPA itu hanya bagian dari ilmu riyadhah. Anda contohkan ya. Descartes itu bisa menemukan sesuatu tanpa adanya eksperimen atau tanpa adanya panca indera. Descartes kan pertama kali dia meragukan segalanya, ya kan? Awalnya kan dia meragukan segalanya, meragukan dirinya sendiri. Akhirnya dia yakin bahwasanya ada keraguan. Akhirnya muncul dirinya. Berarti kan dia bereksperimen itu baru pengalaman panca indera dia. Oh, ada yang ini ada yang ragu, berarti dia yang ragu. Dan ada yang diragukan, yaitu maksud tersebut. Nah, ada hal yang tidak terkena panca indera tapi dia tahu. Manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna, benar kan? Tapi kita bisa mengetahui ada zat yang sempurna tanpa panca indera. Ada nggak zat yang sempurna? Tanpa panca indera kan? Itu dengan akal doang. Nah kayak gitu.
Tanpa konsep itu begitu. Contohnya. Jadi kita bisa mengetahui zat sesuatu tanpa adanya kaca indera. Ya kalau dicontohkan Descartes itu di buku lain gitu. Jadi dia mengetahui ada sesuatu yang sempurna, tapi dia tidak merasakan yang sempurna itu sebenarnya. Dan itu di kita juga kayak gitu kan? Nikmat. Sempurna. Nikmat. Nikmat Tuhan. Makanya kalau diceritakan itu contoh yang tanpa hibroh, tanpa ini. Cuma di sini, kalau di sini tuh kayak apa ya? Kayak nanggung gitu loh sebenarnya. Emang mungkin kalau misalkan mau dicontohkan banyak terus lebih detail itu ya jadi dua ini sih. Jadi bukan satu termin doang, dua termin. Terus amma soal an kaifiyah tawassul. Nih, soalnya di sini ya sebelum amma soal, amma nafsu bahwa aidan fi nadhariyati Descartes. Fikru khalis wa fil fasal tali indah hadisina anil mazhab as-sunai. Saya turuna kal majal di hadis an hadzal mawdu bi mazid minat tafasil insyaallah. Jadi nanti tafsirnya itu nanti. Jadi ini hanya awal ini doang. Oke. Amma soal an kaifiyati tawassul ila ma'rifati mawdu'iyati yatimu fiha tatabuk bainal mafahim aqliyah wal haqiqah al waqiyah fa yumkinu an yujab an dzalika min idati nazar adekat bi anna kullama arahu wadihan jiddan wa mutamayyizan jiddan fa huwa haq. Sesuatu kalau misalkan saya lihat itu jelas banget gitu kan, mutamayyizan itu bisa dibedakan, maka dia hak, maka dia benar. Wa yatamidu kullun minal wudu wa tamayyuz bi tawadiha la dekat ala ma'rifatillah. Ya segala sesuatu itu ya, bersandar kepada pengetahuan Allah lati atabidu alaiha yakin kullu ilmin ala itlaq. Wa bidzalika yaqulu dekat wa idzan faqad wadahali kullu wudu anna yakina kullu ilmin wa haqiqatan inna ma ya'tamidani ala ma'rifatillah lil ilahi. Loh, ini juga dia tadi membahas tentang memang dekat itu yang aneh cerita ini. Dia bisa menemukan Tuhan dengan pengetahuan akalnya. Cuma nggak Islam ya tapi. Jadi jelas kepada saya dengan kejelasan sangat jelas itu yakin setiap ilmu dan hakikatnya itu ketika dia yaktamin kepada pengetahuan terhadap Tuhan. Bihaitsu yasihuli an aqula inni aqbalu an a'rifa Allah maka nabi wus'i an a'rifa syai'an akhar ma'rifatan kamilatan. Jadi saya menerima dengan mengetahui gitu. Menerima mengetahui Allah maka nabi wus'i dengan wus'a itu dengan kudrat saya, dengan kemampuan saya. Saya mengetahui sesuatu yang lain dengan pengetahuan yang kamilah. Udah, itu aja sih. Berarti metafisik sama akli reality. Sekarang madhab tajribi. Yang untuk madhab tajribi tidak mudadan lil madhab akli. Yang antum harus ketahui bahwasanya madhab akli itu duluan ada sebelum madhab tajribi. Misalnya nanti madhab tajribi. Tapi kalau yang insan adi udah dari dulu ada ya. Sebelum madhab tajribi. Wa yaqudu misla hadhihi tamulat metafisikal lil madhab al-aqli wa yakamiru ha ta'aluman bil mafahim la tamrata lahu kata madhab tajribi empirisme. Ya. Mahal pembahasan metafisik itu la samrota ya, enggak punya buah. Wa yaqidu annahu law kana sunaka fahim wa qad fitriyah fa innahu yajibu an takuna dzalika inda kullin nas. Kalau misalkan ada mafahim fitriyah tadi, ada ma'rifah fitriyah. Jadi kodoya fitriyah di sini kan. Kalau ada mafahim atau ma'rifah fitriyah ketika lahir atau ketika sebelum lahir dia udah tahu sesuatu. Harusnya anda pun dzalika inda kullin nas. Harusnya setiap manusia itu pikirannya sama. Kan seseorang itu punya pengetahuan yang fitrah terhadap segala sesuatu gitu kan. Berarti harusnya pikiran semua orang itu sama. Tapi kan ada bocah kosong kan yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Iya kan ada gitu loh, ada masalahnya yang nggak tahu apa-apa. Loh kok bisa gitu kan? Menurut empirisme itu salah yang aku rasionalis itu. Wa inda kulil mutawahishin kan orang yang lihat. Wal atfal aidon, anak kecil. Yaqulu John Locke, "Bidzalika inna hayul afkar laisat matmu'ah fil aql." Jadi
nggak ada pengetahuan yang tersimpan di dalam akal bitabiatiha dengan secara fitrah itu, secara tabiatnya. Liana laisat ma'rifatan bin nisbati lil afal wal bulaha wa ghairuhu. Karena nggak ada pengetahuan bagi bayi ya, bagi bayi dan bulaha. Bulaha itu yang bodoh ya. Dhaful akal. Oke. Awalan di anna minal wadi anna jami' atfal wal bulaha laisa ladaihim adna fahmin au fikrin anha. Padahal tadi bilang ada ma'rifah fitriyah, padahal kalau secara realita nggak kelihatan. Wa hadza naqsu kafin li ibtali tilkal muwafaqah. Al-amma allati yajibu an takuna mulazama bi daruri kullil haqa'iq al-fitriyah. Nah, ini kekurangan ini cukup untuk membatalkan kalam mereka tentang haqa'iq fitriyah atau ma'rifah fitriyah. Jadi sama itu qadaya fitriyah, ma'rifah fitriyah, haqa'iq fitriyah sama semua. Pengetahuan yang fitrah. Yabdu li anahu aqrabu ila tanaqud, malah tanaqud kalau gitu. Dia bilang ada tapi pas lahir kok nggak ada gitu. Tapi kan kalau menurut rasionalis dia sebenarnya ada tetap, cuma nggak muncul aja gara-gara di dalam jiwa, di dalam badan. Katanya kata empirisme ini tanaqud, aqrabu ila tanaqud anaqula bi anna hunaka haqa'iq matbu'ah, ada ma'rifah fitriyah yang matbu'ah yang tercetak ala ruh di ruh, tapi dia la tudrikuha, tapi dia tidak tahu. Ya itu ngebahas itu dulu. Habis itu bawahnya langsung paragraf bawahnya fal afkar fitriyah idzan la wujudalaha indal madhab at-tajribi. Madhab tajribi tidak ada pengetahuan fitrah di dalam akal. Wa idza lam yakun hunaka syai' fitri, enggak ada tuh. Kadang syai' fitri, haqa'iq fitriyah sama aja. Wa idza kanat an-nafsu indal wiladah mithlu safhah bayda, seperti ya lembaran kertas yang putih. Fa innal ma'arifat tasilu ilaiha an tariqil khibrah. Pengetahuan itu ya datangnya dari pengalaman panca indera, an tariqil idrak al-hissi. Nah, terus dia John Locke yang menjawab soal yang pertama, ini ujibu ala dzalika bi kalimatin wahidah. Tadi kan dari mana mabadi awaliyah itu? Dijawab sama John Locke, innaha ta'ti minal khibrah, dari experience, dari pengalaman. Jadi mabadi awaliyah itu datang dari pengalaman. Kalau rasionalis datang dari akal. Hakada naro annal ibtijah, paling bawah itu tajribi sarafilu yatala khas fi anal ma'rifah lisaniyah ma'rifah ba'diyah ay ta'ti fi marhalati taliyah. Ba'diyah itu pengetahuan manusia itu setelah hissi, ba'da hissi itu ba'diyah itu. Ta'ti fi marhalati taliyah mutakhirah anit tajribah al-hissiyah. Jadi sebutannya ba'diyah istilahnya. Fal aqlu yastamiddu kullu khibratihi wa ma'lumatihi min at-tajribah wa dzalika yaqulu idza sa'alna sa'ilan an syakhsin mata bada fitrah fala budda an yakuna al-jawab alama bada yaqus. Kalau ditanya kapan orang berpikir, maka jawabnya apa? Setelah merasakan. Wala dzalika fal ihsas sabitun ala tafkir. Jadi dia merasakan dulu dengan panca indera, habis itu baru mikir. Wa sabuna kasyai'un fil aqli ma lam yakun min qabl fil hissi. Jadi enggak ada sesuatu apapun yang ada di dalam akal yang tidak pernah dirasakan oleh panca indera. Ini juga bisa dirol kan? Karena kita pernah memikirkan apa yang belum pernah dirasakan. Nah, itu overthinking dan segala macam. Jadi semuanya bisa dirol. Makanya ada kan kemarin siapa yang ngomong, ada dokternya malah ngomong yang Banin itu, mana yang paling benar kan gitu. Ya kan malah nanya kan, selalu mikir sendiri. Nah gitu ya. Oke, itu selesai ya. Berarti masdarnya tadi dia dari khibrah, yang mana orang lahir itu sofha bayu. Sekarang mazhab naqdi. Nah ini gampang lah, ini tinggal digabungin aja dua-duanya. Ya besukan bahwa jada amamahu hadaini madhabaini al-mutaridani wa madhab aqli madhab tajribi kanat al-masalah muhim ala tiyadu haula an-nizah hal hunaka ma'rifah awaliyah. Kan permasalahan situ ada ma'rifah awaliyah atau tidak. Kalau yang bilang ada berarti dia aqli, kalau ada yang bilang enggak ada berarti tajribi.
Sabiqatun ala kulli tajribatin aw khibra. Aw bimana akhar haluna kamarifan nabiatun minal aqli al-khalis. Apakah ada pikiran yang bersumber dari akal doang? Maka arafna fi masabaq ittijah kullu minal aqliyyin wa tajribiyyin fi hadhil mas'alah amma al-filsuf kan fa innahu ra'a anna kulla min hadhil madhhabaini muhiqqun fi janibin. Jadi dia benar di satu sisi ya dalam teorinya, dan muhtiun fi janibin akhar. Ya, muhtiun fi ya. Kok iya fi? Fi hanin akhar, fi janibin akhar. Jadi dia benar di satu sisi dan salah di satu sisi. Jadi si akliyun itu benar di satu sisi dan salah di satu sisi. Tajribi juga sama, mungkin satu sisi dan salah di satu sisi. Bahwa kata akhadakan min hadaini nadhariyataini ma ya'taqidu annahu al-janib al-haq wa wahada bainahuma fi nadhariyatin jadidah. Akhirnya digabung itu, wahada itu kan menyatukan keduanya. Fa min nahiyati najiduhu yuqimu didahum David Hume ada wa al-qadimah lil mazhab al-aqli hiya al-qawl bi wujudi ma'rifah awaliyah lil asya' walakinahu min nahiyatin ukhra yaqifu di dalam mazhab al-aqli. Ya kadang dia bermusuhan dengan mazhab empiris si Kant ini. Kadang juga dia berlawanan dengan mazhab aqli. Wa khasatan mazhab kullun minan apa ini? Kul ya. Namanya siapa itu? Wa yudiku ila masabaqa walakin ma'rifatuna lil asya' hiya kama tadhhar lana faqat wa laysa kama yaqidatiha. Jadi kadang dia bilangnya sesuai dengan mazhab tajribi, kadang juga sesuai dengan mazhab aqli. Bahkan yang tadi kan udah dibagi dua semuanya nih. Ini kan a priori sama ini kan punyanya kan. Saya tulis ya. Dia punyanya kan. Ketika dia a priori, dia ikut kemana berarti yang a priori? Ikut mazhab ya kan? Karena dia bilang ya ada pengetahuan, ini kan pengetahuan didapat gitu ya. Ada tulisan pengetahuan didapat tanpa pengalaman indrawi a priori. Jadi pengetahuan itu menurut Immanuel Kant ya ada yang didapat dari indrawi, ada yang enggak didapat dari indrawi. Nah, sedangkan kalau yang mazhab aqli dia bilangnya a priori aja kan. Kalau yang tajribi jadi a posteriori doang. Sedangkan kan dua-duanya. Berarti dia kadang ikut yang aqli, dia kadang ikut yang tajribi. Dia ikut, kadang ikut dua-duanya gitu. Wa fi maudu'in akhar oh udah itu gak usah lah. Yang itu aja yang fal hawas. Ketemu gak fal hawas? Fal hawas tuqaddimu madatal ma'rifah. Ini punyanya Immanuel Kant. Jadi panca indera itu dia menjanjikan materi-materi pengetahuan bagi kita. Wa bidzalika tadfa'u al-aqlu limumarasati wadha'ifil fitriyah. Akhirnya dia mendorong akal untuk melaksanakan ini ya, wadha'ifnya, tugas dia sebagai akal. Tugasnya itu kan untuk berpikir ya, ta'ammul. Walakinna al-ma'rifah tansha'u ibtida'an biwasitati tashkilil aqli li hadhil maddah al-qawm allati ja'athu min al-hawas fal aqlu yu'ti lit-tabi'ah qawaninaha ya. Akan tapi walakin ma'rifah, pengetahuan itu muncul dengan pengonsepan akal terhadap suatu maddah tersebut. Ya. Jadi dibikin aturan, konun-konun dari materi-materi yang dikumpulkan oleh panca indera. Ya, udah disilakan kan yang botol-botol tadi, akhirnya dia punya konun, botolnya botol itu kategorinya seperti ini. Kayak gitu ya. Yang bikin konunnya siapa? Itu akal. Yang ngasih materi bikin konunnya apa? Panca indera. Fal aqlu yu'ti lit tabi'ah bukan qawaninah, fa bidzalika yusbihu al aqlu wal musyarri lit tabi'ah. Jadi akal itu menjadi yang bikin konun, musyarri itu. Musyarri itu yang bikin syariat atau yang bikin konun terhadap tabi'ah. Tabi'ah itu yang alamnya.
Hakadha waqafakan mauqifan wasatan bainal madhhabaini al-muta'arifaini wa bidzalika lam yakun tajribiyan sorfan, dia bukan empirisme dan dia juga bukan rasionalisme yang murni. Nah, terus dia menjawab yang soal yang pertama itu, dia uji bukan an soal awal tabiatil mabadi. Terus mabadinya dari mana katanya? Hadhil mabadi mawjudah kasuarin askal lil fa'iliyah kawadha'ifi tarkibiyah yumarisa al-aqlu daiman wa fi kulli makan gitu oke mumathilah. Bitoriqatin. Jadi mabadi yang tersebut ada sebagai konsep ya, dari pikiran al-fa'ilah. Pikiran wadhaif tarkibiyah, tugas yang menyusunnya adalah dengan akal. Ya, di setiap tempat dengan cara yang mumasalah dengan cara menyamakan madah-madah materi tersebut. Dia pengen bikin ya kan kesamaan antara kuda dengan kuda lain gitu kan. Dia pengen tahu hakikat kuda, berarti dia ngumpulin kuda yang ini, kuda yang ini, kuda yang ini, akhirnya dijadikan satu konun yang menyamakan kuda itu adalah seperti ini. Gitu. Terus hadza teman aidon dijawab soal sani, ini juga menjawab soal yang kedua, yaitu mafhum tawiyah ala yakni inda majmu'u al asya fi dzatiha. Inna ma yakni majmu' adh-dhahir wa li hadza la yaqdu al aqlu li qawaid at-tabi'ah. Wal alam min dzalika ya allati taqdu li qawaidi fal aqlu la yastaqi qawaidinahu min at-tabi'ah wa inna ma huwa alladhi yuqtilit tabi'ah qawaidinaha. Kalau yang kedua kan terus pengetahuan itu dapat dari mana? Kadang gitu. Nah, pengetahuan itu berarti madahnya dari hawas, tapi konunnya itu dia diambil atau kaidah ya. Konun itu bisa kaidah juga. Di sini ada fal aqlu la yastaqi. Akal itu tidak memperoleh konunnya dari tabiat, dari alam. Wa inna ma huwa alladhi yu'ti lit tabi'ah qawaninaha. Tapi dia memang menciptakan konunnya, tapi madahnya, materinya dari mana? Dari panca indera. Itu sebenarnya. Yang terakhir ma'rifah al-ilhamiyah. Ini yang paling enak, ini wali. Karena dia tanpa ya, berpikir, tanpa melihat panca indera gitu kan, dia dapat ilmu aja. Terus tiba-tiba. Ilmu laduni namanya. Anu tahu kan ilmu laduni? Ayatnya apa? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada yang diambil adalah kalamnya Imam Ghazali di sini, ilham. Takhtalifu al-ma'rifah ilhamiyah bi tabiatil hal an ghairiha. Yang ilham tuh. Kalamnya Imam Ghazali. Al-ghairiha min anwa'il ma'arif al-ukhra allati sabaqa an tahaddatsna anha min haitsu an hadhihi tumathilu ilman kasbiyan. Yang tadi itu ilmu kasbi, ilmu yang disebutkan tadi ya. Yang rasionalis, empiris, yang transendental itu ilmu kasbi semua. Ilmu yang diusahakan. Banyak sulu alaihi almarhum antariki ad-darsi wa ta'allum, ya kayak kalian, kayak kita semua. Fi hinin tumathilu al-ma'rifah al-ilhamiyah. Kadang juga muncul ada ilhamiyah. Ilman yasulu alaihi almarhum mubasyarah. Duna dirasah au ta'allum, tanpa belajar. Keren banget. Ya wali makanya. Fahadal ilmu al-mubasyir kama yaqulu al-Imam Ghazali yaqulu lil anbiya wal auliya. Dia hanya nabi sama wali. Ya. Tapi gini, ingat ya, wali itu bisa diusahakan. Yang nggak bisa diusahakan apa? Jadi nabi. Nah, nggak bisa. Usaha mau baca apa gitu kan, jadi nabi nggak bisa. Nah, kalau wali murid boleh. Nah, kalau menjadi wali bisa. Jadi bisa diusahakan. Banyak caranya. Tutorial dari kan Gus Bahar itu kan niatnya pengen jadi wali kan? Pernah ngomong nggak Gus? Pernah kan? Di ceramahnya itu. Saya ini pengen jadi wali. Tapi beruntung ya. Kadang kita tuh harus bersyukur nggak jadi wali. Karena kalam-kalam kita tuh kadang apa kayak apa bisu, terus nyumpahin orang. Kalau wali kan nyumpahin orang terjadi. Kita harus bersyukur nggak jadi wali. Kalau wali ya benar. Jaqau fi qulubihim bila wasitoh, tanpa ada wasitoh, tanpa belajar gitu. Min hadratil haq, dari Tuhan, dari Allah, kama qala subhanahu wa ta'ala wa 'allamnahu bil ladunna ilma. Makanya disebutnya ilmu laduni. Tulis atau di ayat lain ada di surat Al-Baqarah
wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwalah dulu, habis itu Allah yang ngasih kamu ilmu. Cuma harus diperhatikan, ya jangan sok-sokan. Nih ini aja lah, bertakwa aja lah, nggak belajar, nggak boleh ya. Sok-sokan amat tuh. Wali itu nggak ngaku wali gitu. Oke. Wa sama hadzal ilmu bil ilmi alladuni awil ilham. Wal ilham kama ya'rifu al-Ghazali aidan buat tanbihun nafsi al-kulliyah lin nafsi al-juz'iyah. Nafsi kuliah itu Tuhan berarti Allah terhadap manusia ala qadri safaiha, ya karena dia sofa ya, karena dia bersih gitu ya hatinya, wa qubuliha wa quwwatu istidadiha, karena dia siap untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Wal ilmu laduni wa ilmu alladzi la wasita fi husulihi bainan nafsi wa bainal bari, tanpa adanya wasita. Terus wariyatu asufiyah di sini paling bawah itu. Wariyatu asufiyah tu addi ila hadzal ilmi al-mubashir awil ilham wala budda min tajribah al-mubasyarah aw ma yusama bidzauq fil ma'rifah asufiyah. Fa idza lam tatawaffar lil mar'i mithlu hadhihi tajribah, kalau misalkan belum ada ini tajribah al-khassah, masih kayak riadoh-riadohnya gitu. Raja ila inkaril ma'rifah al-ilhamiyah. Mungkin kalau belum ada, bukan tajribah itu berarti bukan dia loh, tapi experience-nya, bukan ada pengalaman. Kan biasanya ilham-ilham itu adanya di orang-orang sufi kan, karena mereka dapat dari pengalamannya, mubasyarah, atau disebut dzauq fil ma'rifah asufiyah. Fa idza lam tatawafar al-mar'u, kalau misalkan ada orang yang tidak mendapatkan tajribah, tidak mendapatkan experience atau pengalaman khusus untuk mendapatkan tadi ilham tadi, dia mesti mengingkari pengetahuan tersebut. Kemungkinan mengetahui dengan ilham, imkanul ma'rifah al-ilhamiyah. Jadi kalau orang yang nggak pernah merasakan, mungkin dia mengingkari ilham tadi, gitu loh. Gitu kan? Wa yu'abiru al-Ghazali an dzalika bi qawlihi wa qad jarat al-'adah bi anna al-jahila bi syai'i yunkiru dzalika syai'. Karena ada ibarat bahwasanya seseorang yang tidak mengetahui sesuatu biasanya mengingkari sesuatu tersebut. Kayak orang-orang biasa itu biasanya mengingkari, masa ada gitu kan. Dan orang-orang sebelah kan biasanya mengingkari ada wali. Nah, caranya jadi wali, wa hunaka syartun ula daruriyah li suluki thariq as-sufi alladhi yu'addi ila hadzal ilmi aladuni, supaya dapat jadi wali nih. Wa huwa taharatul qalbi. Udah agak susah ini dari awal. Jadi udahlah jadi insan adi aja lah. Taharatul qalbi taharatun kamilah min kulli ma ada Allah. Pokoknya hatinya tuh hanya ada Allah aja gitu loh. Enggak ada TikTok, enggak ada IG, enggak ada Facebook, enggak ada segala macam ya. Enggak ada anime gitu. Enggak ada game. Wa miftahu hadza tariq huwa istighraqul qalbi bil kulliyah bi dzikrillah. Allah. Nah, itu Mang bener ya. Nah, terus ada lagi nih ilham itu ada perbedaan nih. Ada ilham yang antara sufi dan juga ahlun nadhar. Kalau yang sufi tadi kan dia mubasyarah langsung kan dapat ilham. Kalau ahlun nadhar bedanya nanti. Kalau ahlun nadhar itu dia mengusahakan, dia belajar sungguh-sungguh dalam misalkan dalam pelajaran apa? Tafsir gitu kan. Tiba-tiba dia mendapatkan, dia udah belajar benar-benar ini. Dia mendapatkan ilham dalam menafsirkan sesuatu yang belum pernah dia pelajari. Tapi dia udah berusaha untuk belajar tafsir tersebut. Paham nggak? Jadi dia udah usaha dalam suatu ilmu. Nah, terus dia menemukan ilmu baru dari usaha tersebut. Padahal ilmu baru itu belum pernah dipelajari. Itu ilham yang dari ahlun nadhar. Kalau sufi berarti dia tuh memang zikir aja terus dapat ilham. Kalau ahlun nadhar dia usaha dengan keras, akhirnya Allah berikan ilham. Penting banget nih ilham. Sih nggak ada ilhamnya. Nih, walau kana qad atqana al-ilma, ini yang ahlun nadhar nih ya. Langsung ahlun nadhar, yang sufi kan tadi yang dibahas di ilmu laduni. Walau kana qad atqana al-ilma, ketemu enggak di 246 itu? Tengah-tengah. Atqana al-ilma min
min qibalilan fatahalahu wajhal iltibat dari kal khayal fil hal fal istighol bi tariqat ta'allum awsat wa aqrab ila gharad. Ya, yang belajar ya dengan cara ta'allum itu lebih dekat kepada tujuannya itu mendapatkan ilham. Wa qalu la budda min tahsili ma hasalahu al ulama wa fahima ma qaluhu. Dia harus memperoleh apa yang diperoleh ulama, yang dihasilkan oleh ulama, dan memahami apa yang ulama katakan. Tsumma la ba'sa ba'da dzalika bil intidhar lama lam yankashif li sa'iril ulama fa'asahu yaktashifu ba'da dzalika bil mujahadah. Setelah dia udah mempelajari kalam-kalam ulama atau mempelajari ilmu-ilmu ya dari ulama sebelumnya, kemudian boleh dia menunggu apa yang belum diungkap oleh seluruh ulama, di sa'iril ulama yang dia baca atau yang dia pelajari gitu. Fa'asahu yaktasif, ya semoga ya, Allah itu membuka pada zalika ya, setelah itu bil mujahadah dengan usaha tentunya. Ya. Adalah di ulama-ulama kita juga ada. Jadi pemikiran-pemikiran baru yang ulama sebelumnya itu tidak pernah memikirkan seperti itu. Ya, banyak itu kalau tafsir aneh banyak itu. Tapi nggak cukup ya waktunya kalau ngejelasin. Nah, sekarang daurul akli ini simpel aja, Bu. Apa peran akal? Peran akal ya secara umum adalah ta'ammul. Kalau di sini wadifahnya itu adalah yang pertama tahsilu jami'al ulum wa qadal hal al-awfar min aksariha, yang mendapatkan ilmu. Yang kedua riyadhah shadiqah, pakai shadiqah ya, karena ada riyadhah yang enggak shadiqah, enggak benar. Ya, supaya benar gimana? Ada di tasawuf itu dia hakikat itu harus sesuai dengan syariat. Watalis at-tafakkur itu wadifah dari ilmu akal. Ahaduha itu tafsirul jamil wasani riyadhus shadiqah watalis tafakkur. Fainan nafsa idza ta'alamat wa tadat bil ilmi tsumma tatafakkara fi ma'lumatiha bi syuruti tafakkur yang fatim 'alaiha babul ghaib. Bukan? Jadi kalau dia belajar dan dia belajar ilmu, dia memikirkan dengan syarat-syarat tafkir, maka akan diberikan futuh. Nah, ini berarti ilham itu ya futuh itu tadi. Kalau gampangnya, berikan futuh hal-hal yang baik. Fatafkir idza salaka sabila shawab yasiru min tawil albab tanfatihu rauzan. Rauzan itu kayak ventilatornya itu, ventilator atau lubang ventilasi. Jadi kalau orang belajar di dalam kebenaran, orang berakal nih, akan terbuka ventilasinya. Ventilasi berarti itu kayak futuhnya gitu. Dari alam goib, alam al-goib, goib ya, alam goib nggak sih? Di qalbihi, di hatinya. Akhirnya dia mendapatkan ilmu di hatinya. Fayasiru aliman kamilan akilan mulhaman muayyadan. Dia mendapatkan ilmu. Nah, ini dicontohkan sama Imam Ghazali. Wayudifu al-Ghazali itu yang paling bawah sebelum terakhir. Wayudifu al-Ghazali, ketemu nggak? Ketemu. Inna minal mungkin an yakshifa lil wali an syai'in la yastatiu al-aqlu idrakuhu ya. La yastatiu al-aqlu idrakuhu. Jadi mungkin gitu loh. Wali itu mendapatkan kasyaf, sebelum kasyaf kan, terhadap sesuatu yang tidak bisa digapai oleh akal. Walakin laisa minal mungkin itlaqan an yakshifa lahu an syai'in yahkum alaihi al-aqlu bil istihalah. Tapi tidak bisa mendapatkan ilmu yang mana akal itu memustahilkan ilmu tersebut. Memustahilkan ilmu tersebut itu seperti apa? Nah, nanti dicontohnya di sini. Ada lagi. Contoh, na'am yajuzu an yadhhara fiha ma yaksuru al-aqlu anhu bimana annahu la yudrikuhu bimujarrad al-aql. Jadi boleh seseorang itu yang muncul di dalamnya, apa yang akal itu terbatas, atau maknanya maksudnya apa? Akal terbatas itu dia tidak bisa mengetahuinya hanya mujarrad akal. Dia tidak bisa hanya dengan akal doang. Mithaluhu annahu yajuzu an yukashaf ya al-wali bi anna fulanan sayamut godan. Biasanya ada kan orang-orang wali itu, oh ini bakal mati nih bulan ini. Atau orang-orang tua zaman dulu lah. Biasanya kalau sebelum meninggal itu ketahuan dia sendiri yang ngomong gitu. Kayaknya nggak bentar lagi nih gitu mati. Nah, sedangkan kematian itu kan
itu akal tuh tidak bisa menentukan itu. Ya? Ya. Dokter yang bisa. Dokter juga enggak, dokter Indonesia sih. Indosiar. Sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Indah seperti ya. Wala yudriku dzalika bi bidoatil akli. Dia nggak bisa mengetahui kematian dengan komponen akal. Bal yaksuru al aqlu anhu. Ya terbataslah akal itu. Wala yajuzu an yukashaf bi annallaha, tapi itu kan boleh gitu loh. Dia tahu seseorang tuh mati kapan. Karena akal itu ya kan tidak melarang orang meninggal kan. Nah, sedangkan wala yajuzu an yukashaf, dia tidak boleh mendapatkan kasyaf, mendapatkan ilham nih bi annallaha godan sayakhluqu mislahu nafsahu. Jadi nggak boleh dia mendapatkan ilham atau mendapatkan kasyaf bahwasanya Allah itu menciptakan yang semisal dengan dirinya. Kenapa? Karena akal itu memustahilkan ada yang semisal dengan Allah. Apa ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi gitu. Kalau yang menurut akal mustahil itu dikasyaf oleh wali, dia dapat kasyaf gitu kan wali, berarti dia ngaku-ngaku karena mustahil, secara akal mustahil. Tapi kalau secara akal nggak mustahil, ya bisa. Kan mustahil ya. Allah itu menciptakan yang semisal dengannya, menciptakan Tuhan lain, mustahil. Fa'inna dzalika yuhiluhu al-aqlu, karena menciptakan yang semisal dengan Tuhan itu dimustahilkan oleh akal. La annahu yaksuru an. Bukan akal yang tidak bisa memikirkan, tapi memang mustahil. Mustahil. Oke. Gampangnya berarti dia yukasyaf fi dairatil imkan. Kalau mau tambahkan, dia yukasyaf itu fi dairatil imkan aja. Da la yukasyaf fi dairatil mustahil. Ini hal-hal yang mustahil. Wallahu alam bishawab. Oh, selesai ya masalah marifat. Yang banin beres berarti? Alhamdulillah. Ikut lagi nggak satu? Yang banat tinggal dua ya? Apa? Mau wujud? Wujud masuk kan? Mau masuk yang? Ya. Sama Islam dan filsafat. Sabtu minggu lah itu. Oh, berarti hari Sabtu depan ini Subat kan udah nggak ada ya? Udah beres. Mau dimajuin jam berapa? Iya. Dia udah beres. Seharian itu. Oh, seharian. Bisa sih dari habis asar itu sampai habis isya. Nggak kuat. Boleh sih, boleh banget. Oh gini aja, kita mulainya tetap habis asar ya, nanti Sabtu depan habis asar. Kalau misalkan ternyata muka antum agak aneh gitu lah, udah kayak nggak kuat gitu loh, udah lemas gitu ya, aneh berhenti ya, habis maghrib berhenti. Tapi kalau misalkan oh masih sagul nih otaknya nih, lanjut, gitu ya. Yang banin kalau misalkan mau ikut bebas.